135 dari kelas 6C2 Manajemen, mata kuliah pengelolaan bisnis retail. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan soal UAS dari mata kuliah pengelolaan bisnis retail. Soal pertama adalah: 1. Ceritakan hal yang paling penting dalam desain dan layout toko retail yang menarik konsumen. Berbicara tentang layout adalah pengalokasian ruang display dan tanggapan untuk kebiasaan pelanggan. Tujuan ini adalah bagaimana cara perusahaan retail meminimumkan biaya dan meningkatkan efisiensi pengelolaan semua fasilitas produksi dan ruang kerja, sehingga proses produksi atau pasar berjalan dengan lancar. Contoh, Indomaret atau Alfamart mengambil desain layout yang sama sehingga memudahkan konsumen mencari suatu produk yang ia butuhkan. Misal nih, produk food di sebelah kanan dan produk non food di sebelah kiri, dan meja kasir di dekat pintu keluar atau masuk. Dengan itu, perusahaan secara tidak langsung membuat konsumen hafal tata letak produk walau berbeda lokasi gerai. Misal di Indomaret Jambi, Indomaret Rupit, Indomaret Lubuk Linggau, ketika kita mampir di perjalanan, itu layoutnya sama. Jadi ketika kita mau mengambil minuman, kita sudah tahu nih lokasi layoutnya di sebelah kanan. Jadi kita tinggal menuju ke sebelah kanan. Dengan begitu, mempermudahkan konsumen dapat meningkatkan daya tarik dan kenyamanan terhadap konsumen. Soal nomor 2, jelaskan cara untuk mengurangi risiko perang harga UMKM yang ada di Kota Lubuk Linggau. Untuk mengurangi risiko perang harga yang ada di Kota Lubuk Linggau, memiliki cara seperti berikut. 1. Menambah value atau nilai produk. Untuk menambah value atau nilai produk ini seperti misalkan kita menjual kue, dan kue dengan kompetitor yang menjual kue juga, mereka menjual kuenya dengan harga yang sangat murah, sedangkan kita menjual kue dengan harga yang sangat yang lumayan di atas mereka. Jadi bagaimana cara kita menambah value atau nilai dari produk tersebut? Kita harus memberikan nilai tambah seperti packing atau pengemasan yang bagus, terus kita kasih pisau di dalam kuenya, terus kita kasih hal-hal yang unik yang tidak ada di produk-produk kompetitor. Jadi kita harus menambah nilai value atau nilai kualitas produk. Jadi itu bisa mempertahankan harga yang kita pasarkan. Dan yang kedua, membuat inovasi produk. Nah, di sini kita harus membuat inovasi produk. Misalkan kompetitor kita memiliki produksi kue yang hanya rasanya seperti itu, kita harus memiliki inovasi baru dengan membuat rasa yang baru sehingga bisa mempertahankan nilai dari produk-produk yang kita buat dan kita jual. Yang ketiga, mendekatkan diri ke pelanggan. Nah, mendekatkan diri ke pelanggan ini dalam artian kita harus dekat dengan pelanggan dan kita harus menanyakan apa yang mereka butuhkan sehingga kita bisa menyediakan atau berinovasi dan berinisiatif terhadap produk yang ingin kita kelola dan kita pasarkan. Jadi kita paham apa yang mereka butuhkan. Dan yang keempat, hindari memilih lokasi yang banyak pesaing. Lokasi yang banyak pesaing ini kita harus hindari karena akan membuat kita sulit untuk melakukan menyesuaikan harga. Jadi ketika kita menjual suatu produk yang lebih tinggi dengan toko sebelah, jadi konsumen tersebut lebih memilih ke tempat yang lebih murah harganya, walaupun value atau nilainya lebih ke kita kan, karena jarak tempuhnya lebih dekat, jadi konsumen lebih memilih yang murah. Jikalau kita menghindari lokasi yang banyak pesaing, itu akan membuat customer tidak banyak pilih dan tidak banyak
tidak banyak membeda-bedakan antara produk kita dan produk mereka, sehingga mereka langsung menilai produk kita itu banyak value dan inovasi. Jadi cara mengurangi risiko perang harga di UMKM Lubuk Linggau seperti itu menurut saya. Dan yang ketiga, soal ketiga, menurut Anda bagaimana cara melakukan pemasaran online bagi para UKM khusus di Kota Lubuk Linggau? Jelaskan. Memasang iklan di grup atau di aplikasi-aplikasi media sosial yang khususnya di lingkup Kota Lubuk Linggau seperti grup WhatsApp atau grup Facebook dan lain sebagainya, itu mengalokasikan di kisaran Kota Lubuk Linggau. Kita pasang iklan seperti di Instagram, kita memasang iklan melalui admin akun tersebut. Seperti misalkan Info Lubuk Linggau memiliki followers yang sangat banyak di area masyarakat Lubuk Linggau. Nah, di situ kita harus memasang iklan dengan meminta bantuan kepada admin pemilik akun untuk memasarkan produk kita di akun media sosial mereka. Jadi masyarakat Lubuk Linggau jadi segmentasi pasarnya itu tepat supaya mereka bisa meningkatkan penjualan produk mereka seperti itu. Jadi memasang iklan di grup dan di medsos melalui admin yang lokal gitu kan, tidak terlalu luas cakupannya hanya di Kota Lubuk Linggau. Dan yang soal keempat, jelaskan gambar di bawah ini dilihat dari sudut strategi retail. Ini gambarnya Alfamart, Indomaret versus Carrefour dan Giant. Ini masing-masing gambar tersebut adalah perusahaan-perusahaan yang besar bergerak di bidang retail, tetapi mereka memiliki perbedaan tersendiri. Seperti Alfamart, Indomaret itu bukan retail yang bergerak di supermarket, tetapi mereka disebut minimarket karena memiliki gerai yang mini dan mencakup isi yang tidak terlalu banyak dan menyediakan produk-produk yang hanya dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan Carrefour atau Giant ini supermarket. Supermarket itu dia cangkupannya lebih luas dan isi produksi di dalam supermarket tersebut sangat luas. Dan bedanya segmentasi mereka ini, kalau Alfamart dan Indomaret dia memiliki strategi segmentasi yang banyak ditemukan, yang mudah ditemukan oleh masyarakat. Seperti Alfamart atau Indomaret ini di setiap pinggir jalan yang ramai itu ada gerai toko, dan di dekat-dekat perkantoran itu ada gerai toko. Jadi segmentasi mereka berbeda dengan Carrefour atau Giant. Kalau Giant segmentasinya di mall seperti itu. Jadi yang datang juga untuk berbelanja ke Carrefour atau Giant itu memang benar-benar sudah merencanakan untuk membeli produk-produk di situ. Sedangkan Alfamart, Indomaret itu mempermudahkan masyarakat kisaran mereka untuk mencari produk yang mereka butuhkan. Oke, sekian dari jawaban saya. Ada 4 soal dari mata kuliah pengelolaan bisnis retail. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.